Allah ni'mal wakil. Ni'mal maula ni'man nasir. La haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Hadis baru deh, masuk hadis baru deh. Al majlisus sadisu fil hadisis sadisi. Majelis ke-6, hadis ke-6 tentang al-bu'du an mawatinis syubuhati, menjauh dari hal-hal syubhat. Alhamdulillahil malikil muta'alil munazzahi 'anil syuraka'i wal amsali. Segala puji bagi Allah, Raja yang maha tinggi, yang disucikan daripada kerjasama dan semisalnya. Alladzi bayyana li ibadil harama minal halali. Allah yang telah menjelaskan kepada hamba-hambanya yang haram daripada yang halal. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Syahadatan tuslihul qalba wal lisana min fasadil af'ali. Saya bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan kecuali Allah sendiri, tidak ada sekutu baginya, dengan syahadat yang memperbaiki hati dan lisan daripada buruknya perbuatan. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi tahharahu Allahu zahiran wa batinan wa wasafahu fa kama yuqal. Wa huwa an-nabiyyul mustafa wal habibul mujtaba wal hadi minad dhalali. Saya bersaksi bahwasanya junjungan kami Muhammad adalah hambanya dan rasulnya yang telah Allah sucikan dia zahir dan batinnya, dan telah Allah mensifat-sifatinya di atas apa yang dikatakan orang-orang. Dialah sang nabi yang terpilih, sang kekasih yang terpilih. Apa artinya mujtabah? Apa artinya mujtabah? Dipilih juga toh. Ada Habib di Kajarta, kalau tidak salah Kajarta ya, Habib Mujtaba namanya. Itu tamat ngaji mantik di situ. Nah, nih murid langsungnya Habib Umar. Dia yang ngajar anaknya Habib Umar. Guru privatnya anaknya diamanahkan. Jago lah apaan. Ilmu Habib jago. Lanjut minad dhalal. Dan yang memiliki petunjuk daripada dolal, tersesat. Wa ala alihi, atas keluarganya, wa ashabihi, sahabatnya, bil ghuduwi, di waktu pagi, wal asali, dan sore. Amin. Bicara tersesat, bicara kira-kira yang membuat tersesat itu apa, Linda? Apa? Banyak ustadz bikin tersesat. Mana banyak sesat? Apa? Linda ditanya. Saya jawab ya. HP ustadz. Misalnya ada suatu tempat, kira-kira Anda bisa tersesat kalau apa daya? Oke, apalagi kira-kira yang bikin tersesat? Gelap. Itu penting sekali kata gelap. Penting sekali kata gelap. Kira-kira yang bikin Anda tidak tersesat ketika gelap? Yang jadi masalah adalah Anda selalu hidup dengan cahaya. Yang bisa merenungi ini orang-orang kayak Linda yang tinggal di gunung. Dia tinggal di tempat yang minim cahaya. Kalau di Pambusuang susah kalau sapi itu, banyak lampu-lampu. Lampu-lampu. Ini terasa sekali waktu kemarin pulang dari kampungnya Sila, kehujanan, kegelapan, satu-satunya sumber cahaya adalah lampu
Tor di situ menjadi dapat intuisi kak. Apa intuisi? Menjadi merenung tau deh. Bahasa tuan ini kuburan deh sisa-sisa tak mapatang. Ya apa cahaya tamu di kuburan? Salawa. Nah sisa-sisamu jalan tidak ada sama sekali motor. Ih baru habis maghrib tidak ada motor lewat cik. Dan pasti sendirian dikubur ya. Siapa temanmu dikubur? Kalau Linda malaikat pengazab datang memang ke kuburannya. Mulai dari kuburan didatangi didatangi memang. Oke. Menjadi untuk cahaya menjadi ungaran nih hadis sholawat. Sholawat itu menjadi cahaya nanti bagi pelakunya, bagi yang bersolawat. Kedua menjadi ungaran nih hadis tentang man ta'allamal ilma summa mati. Orang yang menjadi santri lagi ngaji, menuntut ilmu, kemudian dia mati, maka Allah akan bangkitkan dia dari dalam kuburnya dalam keadaan alim. Salah ini terlalu ujung. Maka Allah utus satu malaikat untuk mengajarkan dia di kuburnya, dan dia akan dibangkitkan dalam keadaan alim. Tidak ada di kita pun membaca. Ada bula alim Oh tidur. Oh oke. Itu paling awal-awalnya, belum masuk di bab-bab Nggak ingat, nggak apa, bagus. Deh. Itu yang bisa merenungi begitu cuma orang-orang yang kayak Linda tinggal di ujung gunung. Kalau nggak bawa senter berarti tersesat. Kalau nggak punya cahaya berarti tersesat. Dan mati itu nyata dan itu pasti akan dilewati. Pernah kok jalan sendirian gelap-gelap, Linda? Lolo PT Kalomang. Lanjut. Ya sekian lama ndak lihat kunang-kunang melihat buah. Dari Abi Abdillah An-Nu'man ibni Bashirin radhiyallahu anhuma. Berarti Nu'man Islam, Bashir Islam juga, sahabat Nabi juga. Maksudnya sahabat Nabi juga. Qala berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berqala, innal halala bayyinun. Sesungguhnya anu halal itu sudah jelas. Wa innal harama bayyinun. Sesungguhnya anu yang haram pun juga sudah jelas. Wa bainahuma, dan di antara keduanya itu, apa di antara keduanya? Karim, jangan melamun. Lihat kita turun. Ngarembora malai. Sabar we. Dan di antara keduanya terdapat umurun, perkara-perkara mustabihatun, yang tidak jelas halal atau haram. La ya'lamuhunna, urusan yang tidak jelas itu yang tidak mengetahui hunna, urusan-urusan ini, katsirun tidak tahu banyak daripada orang-orang. Jadi famanittaqas syubuhati, barang siapa yang takut terhadap hal-hal yang syubhat, faqad istabra'a lidinihi wa 'irdihi, maka sungguh akan dia terbebas untuk agamanya dan dirinya dan agamanya akan bebas. Tapi waman waqa'a fi syubuhati, barang siapa yang jatuh di dalam hal yang subhat, siap-siap mau waqa'a fil haram, pasti Anda juga akan jatuh ke yang haram. Oke, pernah ini ku cerita deh. Jadi begitu takutnya masalah halal haram, kakaknya tawakal. Ini sangana kakaknya tawakal Ramadang.
di Ramadhan pergi ke gunung cari mangga ya gunung sini sama Sabrang, Kipli, DKK. Banyaknya itu mangga di atas sampai kayak sungai mangga do jalanan do sungai mangga semua. Nggak mau makan satupun karena takut syubhat. Cih. Pokoknya 2 tahun, 2 tahun, ayo mau peras tuh, ayo upaya risampotoi, pokoknya masa kalah aku sama apa itu yang samponya rata-rata pepaya warna orange Rejoice, masa nak kalah ko Rejoice. Pepaya tiyan na dota to isang lebih medite wai no. Pandai din na di wai. Nami wali yang penting wali na. Nami karra'i seperti pengembala yar'a dia itu akan mengembala haulal hima seperti pengembala ketika dia mengembala di sekitaran hima. Ma makna hima apa? Anu terlarang, lubang, jurang. Yushiku maka dikhawatirkan ayar ta'afihi dia akan jatuh ke sana. Jadi syubhat itu berarti Anda seandainya haram adalah jurang, berarti syubhat adalah pinggir jurang. Kira-kira siapa yang berpotensi jatuh? Orang yang berada di pinggir jurang atau yang jauh dari jurang? Orang yang jatuh ke jurang. Orang yang ada di pinggir jurang. Pinggir jurang ini tadi namanya syubhat. Nah, kau mau tahu saja haram mau lakukan nih. Pulpennya temanmu gasak woi. Allah, mau tukar tintanya. Astagfirullahalazim. Teman macam apa itu? Sih. Sekos kaki ai. Mu anu na indai syubhat toy ai. Apaan? Ala, ketahuilah. Selalu napakikan inna sama nabita. Begitu pentingnya ini kabar. Wa inna likulli malikin himan. Bahwasanya bagi setiap raja itu pasti memiliki batasan. Pasti memiliki hukum yang jangan dilanggar. Ala ketahuilah. Wa inna himallahi maharimuhu. Sesungguhnya batasannya Allah. Allah membatasi, Allah menghukumi, mempagari supaya jangan sampai masuk ke maharimuhu, hal-hal yang diharamkan. Oke. Ala ketahui lagi, wa inna sesungguhnya fil jasadi di dalam dirimu itu Linda mudghatan terdapat seonggok daging. Dok deh, apa bahasa lainnya mudghatan? Segumpal daging, seorang daging. Idza sholahat kalau daging itu baik, kalau daging itu baik, sholahal jasadu kulluhu, maka jasad keseluruhan pun akan baik. Kalau satu anggota tubuh ini baik, pasti outputnya orangnya itu adalah orang yang baik. Apa? Nah, gigi kak kucing deh. Nih. Wa idza fasadat mua ieu teh karae sebuah organ seonggok daging itu ketika dia buruk, fasadal jasadu kulluhu. Maka seluruh jasadnya, dirinya, tubuhnya, outputnya yang dia keluarkan itu pasti semua buruk. Ala ketahuilah wahyal qalbu. Itu adalah hati. Rawahul Bukhari wa Muslimun, riwayat Bukhari dan Muslim. Al-Su'anadin wa himardo. Yushiku bidomil kasri himallah
alladzi hamahullahu wa manadukhulahu wa asya'allah. I'lamu, ketahuilah ikhwani wahai saudara-saudaraku, wafaqani Allah wa iyyakum li taatihi. Semoga Allah memberi taufik aku dan kalian untuk taat kepadanya. Anna hadzal hadisa hadisun azimun. Bahwasanya hadis ini adalah hadis nan agung. Wa huwa, hadis ini ahadu, satu di antara ahadisillati, hadis-hadis yang atas hadis tersebut madarul islami, jalannya Islam, ruang lingkupnya keislaman, berputar berlaku Islam. Qala jama'atun, berkata ulama, huwa, hadis ini, kalau Anda amalkan hadis ini, moda bahaya, moda kalau dipagar setiap tahu nah ini tete landur menjadi salah gaul tuh itu landur moda kami huwa sulusul Islam. Anda amalkan hadis ini berarti sepertiga keislamanmu telah sempurna. Idil Islamu, karena Islam itu ya duru, berlaku, berputar, beruang lingkup atasnya, atas hadis ini, halal harammu aman, wa ala hadis innamal amalu bin niyati, dan juga kepada hadis innamal amalu bin niat, wa hadisi min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara bagusnya Islam seseorang itu tarkuhu, meninggalkan dia, mala yakni, apa yang tidak yakni, apa saya yakni, tidak bermanfaat. Oke. Ino pikira bebas itu berarti bisa seharian mau tiduran. Bebas itu berarti bisa seharian scrolling TikTok. Bebas itu berarti boleh keluar sampai tengah malam. Bebas itu berarti bisa kok pacaran, pokoknya jalan-jalan kemanapun. Oh tidak, itu bukan bebas. Anda sedang mengikuti nafsu. Anda sedang diperintah oleh nafsu. Berarti Anda sedang menjadi budaknya nafsu. Bebas itu apa? Kata Immanuel Kant, seorang filsuf. Immanuel Kant. Bebas itu ketika Anda mengikuti apa yang akalmu suruh, dan Anda tidak dikalahkan oleh seonggok dagingmu yang fasad, yang ndak mood. Ngerti kah? Jadi seorang daya itu ndak bebas. Karena kenapa? Kapan dia punya rencana di otaknya, dia dikalahkan sama tidur. Berarti Anda sedang tidak bebas. Tidak bebas. Anda dikalahkan oleh kolbul fasid, seonggok daging yang buruk. Kerja sesuai mood itu adalah musuh besar. Itu sulit. Nah, untuk apa manusia dikasihkan akal, daya, kalau cuma untuk tidur-tiduran, makan, minum, cari pasangan? Lah, hewan juga begitu. Untuk apa kau punya akal? Kalau ternyata kerjamu cuma untuk mau mager-mageran, tidur, makan seenakmu, pokoknya makan, minum, cari pasangan, pacaran. Ilah. Bebas itu bukan Anda joget-joget di TikTok. Itu FOMO. Anda sedang mengikuti nafsumu untuk dibilang orang lain cantik, apa semua ikut tren. Anda bukan bebas ketika itu. Skevo. Nah, jadi kalau bisa kau bebas dengan dirimu sendiri, daya, apa yang akalmu ajak baik, akalmu rencanakan, bisa mu jalankan, ya musangan atau bebas. Mau tiap bulan bebas itu lawannya kemarin Bupati Polman, sekarang bebas kak. Siapa pasangannya bebas kak? Siapa pasangannya bebas nih dah? Ini bupati lawannya waktu pemilihan Bupati Polman nih. Ya, siapa jawab itu? Iya menjawab.
Oh, Umi itu Polowali dah deh. Atau Kabupaten Polowali dah deh. Bebas kah? Ini saya gayanya bebas kah, Rizka? Ya, oh, Tomajene nih cutnya atau Malunda oh. Bebas dong kan? Oh. Oke. Nah, itu makna bebas ah. Kalau Anda kira Anda bebas itu dan dengan diatur itu menunjukkan Anda sedang belajar untuk bebas. Tidak bisa diatur menunjukkan Anda budak seonggok daging fasad fi jasadika. Nami Islam itu terpaut sepertiganya pada hadis ini. Anda menjaga halal haram. Terus tentang hadis innamal a'malu binniyat. Niatmu apa? Terus hadis di antara bagusnya Islam seseorang dia meninggalkan yang tidak yaknihi, tidak penting, tidak bagus, tidak berguna untuknya. Waqala Abu Daud bilang bukan 3 tapi 4. Yadu ala arba'i madzukir. Ditambah lagi 1 wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Belum sempurna keimanan seseorang di antara kalian. Makna mudafun ilainya di antara. Kan ada di akhir jurumiyah itu daya mudafun ilaih itu tidak selamanya bermakna li, kepemilikan. Tidak selamanya bermaknanya. Kadang bermakna min. Berarti bisa hampir semua makna min masuk kepada makna mudafun ilaih. La yu'minu belum sempurna keimanan seseorang di antara kalian hatta sampai yuhibba dia bisa mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai apa-apa itu untuk dirinya. Arere. Wa hadisu juga hadis uzhud fid uzhud atau izhad. Uzhud zuhudlah engkau di dunia. Mengapa mu zuhud atau dilino? Yuhibbakallahu jawabul amri. Makanya di fathah. Maka Allah akan mencintaimu. Uzhud fima fi aidin nasi. Zuhudlah engkau juga pada apa-apa yang dimiliki oleh manusia. Apa zuhud? Jangan kau minta-minta anunya temanmu. Jangan kau selalu merasa butuh sama barangnya temanmu. Temanmu datang bawa sekantongan rambutan, zuhud kau. Kalau tidak dikasih, jangan bilangi seke. Zuhud itu urusannya dia punyanya. Mengapa Anda menjadi orang yang zuhud? Tidak karau-rau, tidak berharap sama milik orang lain. Yuhibbakan nasu, manusia senang sama Anda. Kira-kira Kilmi pulang kampung, semua yang dengar Kilmi, oleh-oleh Kilmi, oleh-oleh Kilmi, oleh-oleh Kilmi, oleh-oleh Kilmi. Oh, pokoknya emak pusing Kilmi pirani dok. Semuanya ngomong begitu. Ada juga yang Kilmi langsung bilang sendiri, mau nitip apa kok Alia? Karena Alia zuhud, apa yang bilang Alia? Yang penting datang kok selamat kembali Kilmi. Kira-kira mana yang lebih disukai oleh Kilmi? Oh, sama mana Santri Putra. Oh ya, Ali. Oke. Ali. Itu maknanya zuhud kepada yang ada di miliki orang lain. Mengapa nauluyo atau lain? Kalau Anda menjadi orang yang tidak karau-rau. Waqad jama'aha ba'duhum. Sebagian ulama mengumpulkan 4-5 hadis ini di dalam syair Umdatud Dini, tiangnya agama indana di sisi kita, kalimatun arbaun. Terdapat di dalam 4 kalimat dari kalamnya Khairil Bariyah, sang nabi. Khairil Bariyah, sebaik-baik manusia, yang dimaksud nabi. Agama ini itu berpondasi pada 4 kata-katanya Nabi. Ittaqis syubhati. Pertama, takut kepada hal-hal yang syubhat. Kedua, wazhud.
Dia menjadi orang yang zuhud. Ketiga, da' ma laisa ya'nika. Dia meninggalkan apa yang tidak penting, tidak bermakna. Scroll HP sampai 8 jam. Scroll TikTok sampai 8 jam. Ilallah. Seandainya 8 jam kau matale, sebulan kau saya mengalir lebih jauh dari saya mau enggak. Tapi bohong. Ini. Wa malna biniyah, dan laku wa malanna, dan amalkanlah itu dengan niat. Berarti hadis tentang syubhat, kedua hadis tentang zuhud, hadis ketiga tentang min husnil islamil mar'i tarkuhu. Apa hadis yang sejenis dengan itu? Da ma yaribuka yuribu yaribu yaribuka ilama la yuribuka. Ada di hadis arba'in juga itu. Lewat mia. Belum pi. Oke, masya Allah. Intah mat nawal. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.